Baik, kita lanjutkan. Kita mulai. Kalau tadi coraknya, sekarang kita lihat asumsinya seorang Machiavelli tentang manusia. Ini penting karena nanti biar teman-teman tidak kaget. Lo kok mikirnya begitu ya? Karena dia punya pandangan sendiri tentang manusia. Dalam banyak ngaji sebelumnya ketika membahas manusia kan sering saya jelaskan. Pembahasan tentang manusia itu ada yang punya asumsi positif, punya asumsi negatif. Yang punya asumsi positif bilang bahwa manusia itu hakikatnya baik. Jadi manusia itu secara alami itu dia baik. Tapi ada yang kebalikannya, punya pandangan bahwa manusia itu hakikatnya buruk. Manusia itu secara alami jelek. Kalau dibiarkan saja, ya dunia ini rusak. Maka perlu aturan, perlu pemimpin yang nata, dan lain sebagainya. Nah, Machiavelli ini ada di kubu yang kedua. Dia orang yang punya pandangan bahwa manusia itu secara natural, itu dia buruk, dia jahat. Katanya Machiavelli, manusia itu punya ciri paling tidak 6. Yang semuanya jelek-jelek. Jadi kalau dibiarkan saja pasti begini. Yang pertama apa? Tamak. Manusia itu tidak kenal berhenti. Kalau memang bisa diraih semua, akan diraih semua. Bahkan yang semula dituju akan ditambah. Pingin lagi, pingin lagi. Tamak. Kalau bahasa Al-Quran kan ada sindiran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi engkau bermegah-megahan, pingin megah lagi, pingin megah lagi, pingin tambah kaya lagi, pingin tambah kaya lagi. Sampai mati. Jadi ini di ACC oleh Machiavelli, ya manusia itu tamak hakikatnya. Tujuan yang satu tercapai kan tidak berhenti. Begitu yang ini tercapai, dia ingin yang lain lagi, yang lebih lagi. Kemudian kalau sudah tercapai, ingin lebih lagi terus. Wah. Jadi kalau tidak diantisipasi ketamaan ini, manusia itu isinya kemerungsung terus dari lahir sampai mati. Karena dia hakikatnya tamak. Begitu ngerti sesuatu yang enak, ingin ditambah-tambah, ingin diulang, ditambah. That's manusia. Ciri pertamanya tamak. Seorang pemimpin harus paham benar karakter ini. Jadi kalau nggak diberi rem, manusia itu akan bablas, saling tabrakan, saling berlomba, saling menjatuhkan untuk memenuhi hasrat dan keinginannya masing-masing. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, ingin untungnya sendiri. Atau sering kalau teman-teman muda kan pakai istilah egois. Yang dipikir duluan selalu dirinya. Itu sudah cirinya manusia. Mungkin dibungkus dengan dalil, mungkin dibungkus dengan argumen, dibungkus dengan kearifan-kearifan. Tapi katanya Machiavelli selalu sebenarnya dia ingin enaknya sendiri, nyamannya sendiri, untungnya sendiri. Itu sudah cirinya manusia. Nah, ini ketika Machiavelli ngomong seperti ini, mari kita sikapi sebagai muhasabah, sebagai aspek introspeksi diri. Di mana ketamaanku, di mana keegoisanku, biar kita tidak terjebak di sini. Kemudian yang ketiga, manusia itu biasanya tidak kuat susah, tidak betah sengsara. Ingin segera lepas kalau hidupnya tidak nyaman, tidak enak. Ini sering menjebak penguasa-penguasa yang cerdik. Dia ngerti benar situasi ini. Jadi ingin segera lepas dari bahaya. Karena dia tidak tahan, tidak kuat. Maka kadang-kadang ada penguasa tertentu yang
untuk membuat orang suka dengan dirinya, itu terlebih dahulu orang yang dia pimpin dibikin susah. Tambah susah, nanti dia hadir untuk mengurangi kesulitan itu. Nah, ini dia ngerti benar wataknya manusia yang ingin segera lepas dari bahaya. Nah, itu kan ada cerita dari Nasruddin yang dulu pernah kita bahas itu. Ini filosof ulama yang lucu. Jadi suatu ketika ada tetangganya mengadu pada Nasruddin. Dia cerita begini, Nasruddin, hidupku ini kok susah ya. Hidupku ini kok sumpek terus. Pingin rasanya lega, pingin rasanya nyaman gitu. Tapi rasanya kok ruwet. Nasruddin ngasih nasihat, oh kalau kamu pengen hidup nyaman, hidup lega, kamu beli ayam 10, terus kamu pelihara di dalam rumahmu. Wah, dia karena ini yang ngasih nasihat filosof, ulama, dia ikuti petunjuknya Nasruddin ini. Dia beli ayam 10, dipelihara di dalam rumah. Dapat seminggu tambah stres deh. Aduh, kemarin rumah nyaman-nyaman, sekarang kemana-mana nabrak ayam, tambah sumpek. Datang lagi dia ke Nasruddin, gimana ini nasihatmu? Sudah saya beli ayam, hidupku tambah sumpek, tambah ruwet. Oh, kalau gitu kamu beli lagi bebek 10, masukin ke rumah. Kenapa tidak tambah ruwet? Stop, pokoknya beli bebek. Nanti pada akhirnya kamu akan nyaman. Ya sudah, wong yo masih percaya sama Nasruddin, dia belilah bebek 10, dimasukkan rumah lagi. Oh iya, tambah ruwet rumahnya. Tambah tidak karu-karuan. Kemudian datang lagi dia ke Nasruddin. Nasruddin, pecah kepalaku. Di rumah tambah tidak karu-karuan, anak istri tambah marah. Oke. Wah, kalau gitu butuh nasihatku yang terakhir ini. Apa yang nasihat yang terakhir? Oke, karena tadi ayam sudah ada, bebek sudah ada, sekarang kamu pelihara kucing yang banyak. Yo minimal 10 lah, nanti masukin dalam rumah lagi. Wah, ini dia sudah setengah ragu-ragu, tapi wah ini, jangan-jangan memang ini nasihat yang terakhir, ini kuncinya nanti. Belilah dia kucing seperti nasihatnya Nasruddin, 10 dimasukin rumah. Wah, sekarang ada kucing, ada bebek, ada ayam di rumah. Wah, sudah kayak perang dunia di dalam rumah. Akhirnya dia nyerah, sudah menghadap ke Nasruddin. Kamu ingin nyari solusi apa malah nyusahin aku sih? Gimana ini? Oke. Sekarang nasihat yang sebenarnya. Kamu sekarang pulang, kucingmu kamu keluarkan dari rumah. Jangan di dalam rumah. Sudahlah, kamu kasih ke tetangga-tetangga. Jangan ada lagi di dalam rumah. Nah, dia pulang. Terus, alhamdulillah yang kemarin kayak kapal pecah sekarang agak mending. Kucingnya sudah tidak ada, lebih longgar sedikit. Tapi ya masih sumpek, masih ada ayam, masih ada bebek. Dia ngadep lagi ke Nasruddin. Terima kasih Nasruddin, agak longgar sedikit. Nah sekarang terusannya gimana ini biar lepas sama sekali? Oke, sekarang langkah kedua, bebeknya kamu keluarkan. Nah terus bebeknya dikeluarkan, lebih longgar lagi sekarang. Dia lebih nyaman lagi, alhamdulillah, agak longgar sekarang. Terus ketemu yang terakhir sama Nasruddin, terus gimana nih Nasruddin, masih ada ayam, ayamnya saya keluarkan juga kah? Yo, sekarang yang terakhir, ayamnya kamu keluarkan. Nah, begitu ayam dikeluarkan, alhamdulillah sekarang lega aku Nasruddin, tidak kayak kemarin hidupku sumpek, ruwet, sekarang lega. Nah, alhamdulillah tuh nasihatku manjur. Wah itu, ini ceritanya Nasruddin sama tetangganya. Ini berarti Nasruddin itu ngerti manusia itu punya karakter tidak ingin susah. Tapi dibikin strategi untuk bikin dia lega, kasih kesulitan dulu. Nanti akhirnya dia lega, terus terima kasih sama
yang memberi kelegaan. Padahal dia tidak sadar yang tadi ngasih kesulitan ya yang memberi kelegaan itu. Itu berarti ngerti tentang nature-nya manusia yang tidak kuat susah. Kemudian yang keempat, katanya Machiavelli, manusia itu tidak tahu terima kasih. Tidak tahu terima kasih itu maksudnya manusia itu cepat sekali, manusia itu melupakan jasanya orang lain. Cepat sekali manusia itu menganggap biasa kebaikan orang lain. Karena yang selalu muncul di kepalanya bukan orang lain, tapi kepentingannya sendiri. Selalu aku dan ego tadi. Makanya kadang-kadang orang itu habis terima kasih, tidak lama kemudian malah menyakiti yang tadi diterima kasih. Dan itu natural katanya Machiavelli, karena manusia itu selalu kepentingan-kepentingan. Manusia berbuat baik, misalnya ada temanmu berbuat baik 1000 kali, ya kamu terima kasih. Tapi begitu dia melakukan kesalahan sekali saja, biasanya yang kamu ingat dan kamu ungkit, kamu kenang selalu satu kesalahannya ini, dibandingkan 1000 kebaikan yang kamu lakukan sebelumnya. Kalau pakai pepatah kan, panas setahun, dihapus hujan sehari. Jadi kamu sudah melakukan kebaikan macam-macam, hanya karena satu kesalahan itu, semua kebaikanmu tidak dianggap. Nah, itu cirinya manusia sudah. Ciri yang keempat, tidak tahu terima kasih. Terus ciri yang kelima, ini saya terjemah pakai bahasa saya, mencela-mencele. Apa ya mencela-mencele itu? Plin-plan. Kalau pepatah Jawa, esok tempe sore delai. Paginya tempe, sorenya kedelai. Atau esok delai, sore tempe. Dan kebalikannya. Pokoknya mencela-mencele. Tadi apa, sekarang apa. Kalau pas jadi teman ngomongnya apa. Sekarang agak musuhan ngomongnya apa. Mencela-mencele. Yang lebih didahulukan sebenarnya keinginan dan kepentingannya. Itu manusia sudah. Maka teman-teman tidak usah kaget. Loh, orang ini dulu tak dukung, tapi sekarang malah dukung musuh. Kok dia tidak punya pendirian? Ya itulah manusia, yang tidak perlu kecewa. Memang manusia punya karakter itu. Dan yang terakhir, manusia itu biasanya antara yang dia rahasiakan tentang dirinya dengan yang dia tampilkan itu berjarak. Ada bedanya. Jadi manusia itu suka menyembunyikan banyak rahasia tentang diri kita yang hanya kita dan Allah yang tahu. Bahkan orang paling dekat dengan kita pun tidak tahu. Nah, itu manusia. Silakan jujur teman-teman dengan diri sendirinya masing-masing. Ya alhamdulillah Allah itu sangat sayang dengan kita sehingga rahasia-rahasia yang kita tutupi itu tidak terbongkar. Oke, jadi dengan paradigma realismenya Machiavelli ini menunjukkan bahwa manusia itu karakternya tamak, ingin enaknya sendiri, ingin untung sendiri, tidak kuat susah, segera ingin lepas dari bahaya, tidak tahu terima kasih, mencela-mencele, suka menyembunyikan sesuatu. Nah, ini asumsinya tentang manusia.